Halo Sobat Recap, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar Sobat Recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus yang melibatkan seorang berkebangsaan Jerman, di mana orang ini memberi petunjuk kepada detektif boy mengenai pelakunya. Dan yang jadi fokus dalam kasus kali ini adalah Genta. Benarkah Genta ini jadi pelakunya? Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu tekan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar supaya channel ini semakin berkembang. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video dari channel ini ya. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKB. Scene awal cerita Detektif Conan episode ke-476 sampai 477 nampak di stadion. Detektif Boy ditemani Profesor Agatha sedang menonton sepak bola, dan saat Hide dari Tokyo Spirit gagal menendang bola ke gawang, membuat sebagian penonton kecewa karena Tokyo Spirit jadi kalah. Setelahnya nampak Detektif Boy pergi ke plaza untuk beli kue makan siang sebagai pengganti suasana. Namun Genta terlihat murung atas kekalahan Tokyo Spirit. Sesampainya mereka di parkiran plaza, nampaknya Mitsuhiko dan Ayumi ketularan murungnya Genta. Di saat itu Conan bermain bola dan berkata, seorang superstar dari Italia pernah mengalami hal serupa seperti Hide, dan berkata, seorang pemain yang pernah gagal menendang bola ke gawang sebenarnya karena dia sangat percaya diri tendangannya pasti masuk. Meski begitu, Genta masih mengeluh karena di tim Tokyo Spirit saat ini ada dua striker andalan. Namun mengapa kalah? Sambil menendang bola dengan sekuat tenaga ke arah sembarang hingga mengenai dua mobil. Salah satunya ada seorang pria yang mendadak keluar saat santai di dalam mobilnya dan marah-marah. Profesor Agatha pun meminta maaf atas kelakuan Genta, dan Conan pun mengingatkan bahwa yang kuat bukanlah pemenang. Kemudian orang asing tiba-tiba muncul berkata, pemenanglah yang kuat. Ternyata orang asing ini bernama Ludger. Dia orang Jerman. Dia membawakan bola yang nyasar ke mobilnya. Profesor Agatha pun meminta maaf kepada Ludger. Di saat itu Mitsuhiko memuji bahasa Jepang Ludger yang sangat lancar. Ludger pun berkata bahwa dirinya menikah dengan orang Jepang dan tentunya mempelajari bahasanya. Dia juga menguasai dua bahasa lain. Haibara pun mengingatkan agar segera ke toko kue karena bisa kehabisan. Di saat itu Ludger tahu toko kue yang dimaksud adalah toko kue keju yang ada di lantai 2. Namun Mitsuhiko berkata, bukan lantai 2, tapi ada di lantai 3. Ludger sebenarnya datang ke plaza untuk membeli kue juga, pesanan istrinya. Di saat itu Ludger menerima telepon dan berbicara bahasa Inggris. Ternyata itu telepon dari mantan istrinya. Mereka sedang membahas sekolah anak, namun jaringan di parkiran itu sering membuat suara terputus. Di saat itu Profesor Agatha berkata, bukankah hal sepenting itu harusnya dibicarakan secara langsung? Conan pun berkata, itu tidak bisa karena mantan istri Om Ludger ini orang Inggris. Tentunya dia tinggal di Inggris, sedangkan istri yang sekarang berada di Jepang. Mitsuhiko pun bertanya, bagaimana Conan tahu? Conan menjelaskan bahwa Ludger berkata second floor. Di Inggris, lantai dasar atau 1 disebut ground floor, lantai kedua first, second, dan seterusnya. Lalu Ayumi menawarkan diri membelikan kue untuknya. Jadi Om Ludger bisa fokus menelpon mantan istrinya. Om Ludger pun tidak keberatan, dia merasa terbantu
Ketika mereka hendak masuk ke plaza, Genta berkata bahwa dirinya sedang tidak mood, jadi tidak ikut masuk. Conan pun menyuruh Genta menunggu di mobil. Setelah Detektif Boy memesan kue, nampak Ayumi dan Mitsuhiko termenung karena teringat Genta tidak ikut makan. Di saat itu Profesor Agasa menerima pesanan kue yang dibungkus dari pelayan. Ternyata ada dua, satu untuk Luger dan yang kecil untuk Genta. Melihat hal itu, Mitsuhiko dan Ayumi akhirnya makan bagian mereka. Sedangkan di parkiran terlihat Genta yang masih kecewa. Dia bermain bola di parkiran. Nah, ketika menendang bola tak sengaja Genta terjatuh karena mendengar suara keras hingga kepalanya terbentur dan pingsan. Ringkas cerita, Profesor Agasa dan Detektif Boy keluar dari plaza. Namun saat di pintu keluar mereka berpapasan dengan seorang pria bertopi yang nampak buru-buru hingga kartu SIM-nya tertinggal dan dipungut oleh Conan. Sedangkan Genta terbangun dan mencari bola yang ditendangnya. Ketika mengambil bola, Genta melihat kaki dan saat Genta lihat, dia berteriak. Teriakan Genta didengar Detektif Boy yang baru turun dari plaza. Conan pun bergegas. Ternyata Luger ditemukan tergeletak dengan luka di pelipis kepalanya. Haibara mengecek kondisinya, dia masih bernafas. Conan menyuruh Profesor Agasa menelpon ambulan dan polisi. Luger nampaknya masih setengah sadar. Dia berkata, pelakunya, sambil menunjuk ke arah Genta, lalu berkata lagi kepada Conan, L. Luger pun segera dibawa ambulan. Sedangkan polisi menginterogasi Detektif Boy. Maigure sempat menyuruh Takagi untuk menutup plaza sementara waktu dan memeriksa seluruh pengunjung. Namun Conan yang sudah bertanya kepada Genta menyimpulkan hanya perlu mengundang 3 orang saja, yaitu pria yang berada di mobil saat mereka baru sampai di parkiran lalu marah-marah karena terkena bola. Kedua, pria yang terburu-buru berpapasan dengan mereka saat mereka turun dari plaza. Dan Conan menunjukkan kartu SIM yang dipungutnya. Dan yang ketiga, orang yang berusaha keluar namun palang pembatasnya mengalami masalah. Mereka bertiga pun dipanggil ke TKP dan ditanya keperluan mereka berada di plaza. Orang pertama mengaku hanya berdiam di mobil sedang mendengar lomba pacuan kuda. Alasannya di plaza itu apabila dia menang bisa langsung mengambil hadiahnya untuk belanja. Dia bernama Kojima. Lalu tersangka kedua bernama Genda. Alasan dia di plaza adalah membeli tas yang diminta istrinya. Namun tas itu tidak ketemu sehingga dia keluar untuk mencari ke plaza lain, namun palang keluarnya bermasalah. Kemudian tersangka ketiga, pria bertopi love. Dia bernama Inagasi. Dia di plaza itu untuk melihat acara jumpa pers dengan salah satu idolnya yaitu Sakaguchi Aoi. Dari ketiga tersangka, Detektif Boy mencurigai semuanya karena terdapat clue dan petunjuk sesuai dari Luger yaitu Genta dan L. Namun Conan menyadari pelakunya hanya salah satu dari mereka, yaitu Kojima yang memakai baju mirip supporter dan bernomor punggung 11. Conan berdeduksi menggunakan suara Agasa dan memojokkan Kojima dengan mengartikan petunjuk dari Luger, yaitu Elf. Elf ini adalah sebutan angka 11 dalam bahasa Jerman. Luger sengaja memberi petunjuk tersebut agar pelaku tidak menyadarinya karena jelas masih berada di lokasi. Meski demikian, Kojima ini sempat melakukan kekerasan terhadap Profesor Agasa dan membela diri itu hanya omong kosong belaka. Di saat itu Kojima dipisahkan oleh Takagi dan berusaha pergi. Namun Conan berteriak, "Aku melihat kakak ini memukul Om Luger dan pergi." Jelas hal ini membuat Kojima kembali mengolok polisi tak seharusnya mempercayai perkataan anak kecil. Bisa saja dia berbohong. Lalu Conan meyakinkan, "Aku yakin, aku melihatnya karena aku yang pertama menemukan Om Luger." Di saat itu Kojima hanya tertawa lalu berkata, "Yang menemukan itu bukan kau, tapi anak gendut itu alias Genta." Conan tersenyum, yang artinya sejak awal Conan hanya memprovokasi Kojima karena jelas polisi belum memberitahu yang menemukan korban itu siapa, dan Kojima masih berusaha mengelak. Namun Agasa bertanya,
Kalau memang Kojima mendengar pacuan kuda, sebutkan nama pemenangnya. Seharusnya kau tahu. Dan tentu saja Kojima tidak bisa menjawabnya. Dia pun berusaha kabur lagi namun segera ditonjok oleh Genda hingga pingsan. Motifnya adalah uang. Kojima ini merampok Luger untuk melunasi hutangnya ke rentenir. Keesokan harinya saat detektif Boy bersantai di Cafe Poirot, Luger datang membawakan kue untuk Genta sekaligus berterima kasih atas kasus kemarin.